kita harus memilih PAI UIN Malang? Ini itu tadi, entrepreneur itu sangat penting buat mahasiswa PAI, karena ya nanti ketika lulus misalnya menjadi guru itu tidak hanya mengandalkan jadi guru, tapi secara ekonomi itu harus punya andalan luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bertemu lagi bersama saya Putri Baiwida. Di sini kita akan bincang-bincang nih bersama narasumber kita yang istimewa sekali. Di sini bersama Sekprodi kita, Sekprodi PAI UIN Malang, Bapak Abdul Fatah. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi sibuk-sibuknya nih Pak. Akhir perkuliahan itu sudah sekali. Kita bakal lebih mendalami apa sih PAI UIN Malang, keunggulannya, kenapa sih kita harus memilih PAI UIN Malang? Bisa lanjut. Baik, terima kasih Mbak Putri atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi podcast pada hari ini. Ya, kalau kita ditanya mengapa kita harus memilih PAI UIN Malang, itu mungkin kita mengurutnya itu dari mengapa kita memilih UIN Malang. UIN Malang itu memiliki satu keistimewaan yang seringkali disebutkan oleh Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, bahwa UIN Malang itu menerapkan integrated learning model. Integrated learning model ini itu diterapkan berdasarkan 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Ini 4 pilar yang diterapkan yang menjadi dasar pelaksanaan segala aktivitas akademik di Maulana Malik Ibrahim. Jadi itu salah satu keistimewaannya yang dimiliki oleh UIN Malang. Kemudian untuk prodi PAI sendiri, prodi PAI itu memiliki keutamaan, yaitu mempersiapkan lulusan yang matang, tentunya di bidang kependidikan Islam, sehingga nanti diharapkan lulusannya itu bisa terjun di masyarakat, ya, tentunya memanfaatkan bekal-bekal yang sudah ditempuh di perkuliahan. Bagaimana sih program unggulan di PAI UIN Malang sendiri yang membedakan dari PAI UIN yang lainnya? Ya. PAI UIN Malang itu mempunyai keunggulan, diantaranya adalah tentang profil lulusan. Jadi di PAI UIN Malang itu program studi menyiapkan di kurikulumnya itu ada 6 profil lulusan. 6 profil lulusan. 1 profil lulusan utama, kemudian 5 profil pilihan, ya. Profil utama lulusan tentunya karena prodi kita itu adalah prodi pendidikan agama Islam, tentu kita menyiapkan lulusan kita itu menjadi calon pendidik pendidikan agama Islam. Itu yang menjadi profil utama lulusan. Kemudian ada 5 profil pilihan, di mana nanti mahasiswa ketika belajar di PAI UIN Malang itu diharuskan memilih salah satu. Jadi ini sebagai profil pilihan. Ya. Nah, untuk yang 5 pilihan itu apa saja? Ya. Ada profil utama, kemudian ada profil pilihan. Ya. Untuk profil pilihan itu yang pertama adalah asisten peneliti. Asisten peneliti ini mahasiswa ketika di masa perkuliahan itu dibekali materi-materi yang mengarah kepada kemampuan dasar di bidang penelitian, karena
di dunia akademik tentu dunia penelitian itu sangat kental sekali, karena itu termasuk salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang penelitian. Nah, di PAI ini dibekali tentang hal itu. Tentu penelitian ini juga penelitian yang berhubungan dengan kependidikan, ya. Nah, mahasiswa yang mengambil pilihan ini nantinya memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian tentu jiwa Pancasila dan berlandaskan agama. Lanjut yang kedua. Ya. Kemudian pilihan yang kedua adalah jurnalis, ya. Ada jurnalis. Ya, ada jurnalistik juga. Karena penyusunan profil pilihan ini juga berdasarkan tracer study yang telah dilaksanakan beberapa tahun. Ya, sejak dulu sudah dilaksanakan, cuman setelah kita tracer kembali mahasiswa kita, itu ada beberapa mahasiswa kita itu yang memang terjun di bidang jurnalis, sehingga itu kita jadikan salah satu profil pilihan, ya. Jadi mahasiswa PAI bisa memilih di jurnalis ini. Kemudian yang pilihan ketiga adalah entrepreneur dan desainer pembelajaran. Ya, ini sebagai calon wirausaha. Ini saya kira sangat sejalan dengan ajaran agama kita, bahwa kita itu diajarkan sebagai orang yang mandiri. Meskipun kita mungkin utamanya sebagai pengajar, misalnya sebagai guru, akan tetapi kita tetap harus memiliki kemampuan untuk berwirausaha, ya, biar mahasiswa kita ketika menjadi guru, yaitu tidak melulu memikirkan uangnya saja sebagai guru, tetapi mempunyai wirausaha, mempunyai usaha, sehingga dia bisa mandiri secara ekonomi, tetapi juga profesional menjadi guru. Itu entrepreneur dan desainer pembelajaran. Selanjutnya yang keempat itu adalah mubalik. Mubalik ini ya sebetulnya nggak jauh dengan PAI, ya. Karena di PAI itu kita diajarkan juga selain materi-materi kependidikan, pedagogi, itu juga diajarkan materi-materi keagamaan. Itu ada 4 mata kuliah yang berkali-kali diajarkan itu, yaitu Al-Quran Hadis, kemudian fikih, akidah akhlak, dan sejarah budaya Islam. Nah, sehingga untuk menjadi pendakwah itu insya Allah sudah memenuhi syarat, karena materinya itu sudah sangat komprehensif sekali. Kemudian profil pilihan yang terakhir adalah pengelola dan penggerak pendidikan Islam. Ini berdasarkan tracer study juga sebetulnya, karena mahasiswa lulusan kita itu banyak yang menjadi pengelola pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Ya, bisa di pondok pesantren, PPI, kemudian ada yang kepala sekolah juga. Itu alumni kita itu banyak yang mengarah ke situ, sehingga kita dari pihak prodi memandang sangat perlu untuk membekali mahasiswa kita, ya, untuk menjadi calon-calon pemimpin, menjadi pengelola dan penggerak pendidikan Islam. Itu 5 profil pilihan yang ada di prodi pendidikan agama Islam, sehingga itu menurut kami menjadi keunggulan yang dimiliki oleh prodi PAI, ya, di UIN Maulana Malik Ibrahim. Seperti itu, Mbak Putri. Oke, jadi ini yang membedakan dari PAI yang lain, Pak. Ya, itu kira-kira seperti itu. Itu menjadi pembeda antara PAI UIN Maulana dengan PAI yang ada di kampus. Pak.
di sini kan ada 5 profil pendukungnya ya. Di sini ada pengelola pendidikan, nah itu nanti mepet ke MPI gitu Pak. Kenapa PAI Malang bisa mengarahkan ke situ, bisa ke klinik aslinya jadi guru PAI ini, kenapa jadi entrepreneur, terus habis itu membalik itu biasa gitu. Terus habis itu ada tadi asisten peneliti. Ya, profil utamanya tetap menjadi calon pendidik pendidikan agama Islam. Akan tetapi memandang perkembangan yang ada di masyarakat, kemudian hasil research tadi bahwa lulusan-lulusan kita itu banyak yang mengarah ke situ, sehingga kita memandang kita perlu membekali mahasiswa kita untuk mengikuti jejak langkah para pendahulunya ya, alumni-alumni yang sudah terjun di masyarakat, kemudian mereka menjadi ya salah satu dari lima profil itu. Sehingga ini bukan mencampur antara PAI dengan MPI. Tentu PAI-nya itu kita utamakan, kan, tetapi kita membekali mahasiswa kita memiliki profil yang lain, yaitu tadi utamanya menjadi guru, akan tetapi ada kemungkinan dia itu memiliki keahlian di bidang yang lain selain itu. Karena di anak-anak PAI sendiri punya berbagai bakat juga. Iya, betul. Seperti teman-teman tuh ada yang suka desain, jadi mereka lebih nanti masuknya ke entrepreneurship atau pengembangan medianya. Ya, di pengembangan media itu juga mahasiswa kita banyak yang cukup bagus hasilnya. Kemudian ada asisten peneliti, teman-teman kita juga ada yang suka meneliti. Di beberapa tahun terakhir kita perhatikan memang ada banyak benih-benih peneliti ya di produk PAI ini. Jadi banyak dari beberapa mahasiswa PAI itu misalnya sudah menerbitkan jurnal atau mengikuti penelitian yang dibuka oleh fakultas itu ya, rekognisi penelitian yang mengkolaborasikan antara mahasiswa dengan dosen itu. Dan juga aktif di kegiatan lomba-lomba internasional juga nih. Oh iya, mahasiswa ya. Ya, di lomba internasional itu difasilitasi oleh fakultas, sehingga mahasiswa jika menginginkan untuk mengikuti lomba yang bertaraf internasional membutuhkan dana, itu bisa menghubungi Bapak Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan untuk Bapak Marno ya, untuk agar lombanya itu bisa dibiayai, kira-kira seperti itu, karena itu tentu membutuhkan biaya yang banyak ya. Sangat baik sekali Bapak. Iya, betul. Harapan untuk mahasiswa PAI sendiri yang sudah ada di UIN Malang, dan harapan untuk teman-teman yang mungkin kepo dengan PAI UIN Malang, ingin bergabung tapi masih ragu-ragu. Ya, harapan kami dari Prodi untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar ya, silakan untuk dikembangkan bakatnya, dikembangkan kemampuannya sesuai profil pilihan yang telah kita sediakan. Atau mungkin mahasiswa PAI yang saat ini sedang belajar itu bisa memanfaatkan program-program yang disediakan dalam MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu saya kira ada banyak sekali kesempatan yang bisa ditempuh. Ada pertukaran pelajar misalnya, atau program-program yang lain itu bisa ditempuh ya. Kalau memang dianggap misalnya yang ada di dalam kampus ini kurang menantang misalnya, kemudian ini tantangan yang lebih besar lagi, itu bisa mengambil yang dari luar sekalian, sehingga pengalaman juga bertambah, kemudian tentu ilmu juga bertambah, karena
berhadapan dengan orang-orang yang sebelumnya mungkin belum pernah dihadapi. Seperti itu. Oh iya Pak, jadi ingat di PAI UIN Malang juga ada di semester 7 itu masuk fast track-nya juga Pak. Oh iya, ya betul. Di sini ada fast track. Jadi ketika semester 7 itu mahasiswa diperbolehkan untuk mendaftarkan di S2. Langsung Di S2 langsung. Padahal belum lulus. Ya, padahal belum lulus. Itu ada mekanismenya yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia itu bisa masuk semester 7 dan juga masuk di program pasca sarjana S2. Nah itu juga sangat memangkas waktu ya. Jadi di tahun di semester ke-7 dan ke-8 itu mahasiswa dengan secara bersamaan menempuh semester 1 dan 2 di program magister. Kayaknya sebagai program unggulan juga ya Pak? Ya ini sebagai program unggulan juga karena ini mungkin tidak banyak ditemui di luar. Jadi program yang yaitu sebagai percepatan studi. Jadi lulusan kita itu diharapkan nanti lebih cepat terserap ya di dunia kerja. Jadi syaratnya untuk bisa ikut fast track UIN Malang harus ada di S1 UIN Malang, PAI. Betul. Harus di S1 UIN Malang PAI. Oke. Untuk profil-profil sendiri yang tadi sudah kita bahas itu bisa kita lihat di mana ya Pak? Ya. Informasi. Informasi tentang profil itu dan juga segala hal ya terkait program studi pendidikan agama Islam UIN Malang itu bisa kita lihat di website PAI di pai.fitk.uinmalang.ac.id. Oke, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya, sama-sama. untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, terima kasih telah membersamai kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.